Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dan mengaplikasikan sebuah metode yang baru di dalam proses pembelajaran. Dulu kita sebelum ada COVID itu kita belajar dengan proses belajar mengajar bertatap muka langsung dengan para murid. Kali ini semuanya hampir dilakukan dari rumah. Guru memberikan pembelajaran dari rumah dan juga murid menerima pembelajaran dari rumah. Permasalahannya banyak sekali dari guru memberikan pembelajaran dari rumah hanya memberikan tugas, 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 tugas. Sehingga murid bosan, boring, jenuh, marah-marah, dan seterusnya. Ini harus kita satukan. Dengan cara apa? Kita harus membuat sebuah bahan ajar yang menarik dengan menggunakan media yang kita sebut dengan handphone. Pong kasih handphonenya. Handphone, pinjam dulu handphone lu. Handphone, handphone. Nah, ada tangan orang. Nah, kita akan coba pakai handphone. Oke? Kita ulangi lagi. Nah, apa yang kita persiapkan di dalam membuat konten di dalam M-Learning ini? Pertama yang kita persiapkan, kita harus membuat yang namanya bahan ajar dulu. Materinya apa? Kalau pembelajarannya kita misalnya bahasa Indonesia, maka chapter pertama bahasa Indonesia kita ajarkan apa? Kita persiapkan dulu materinya dulu. Agar nanti kita tidak kemana-mana. Di sini aja gitu. Jadi semuanya sudah ada kita buat konten. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat shooting yang mendukung. Tempat shooting yang mendukung ini kita membuat video tersebut di mana. Nah, yang harus kita persiapkan kalau memang kita akan membuat background di belakang, kita usahakan ada namanya background warna hijau. Ya, warna hijau ini nanti kita buat namanya green screen ini supaya nanti kita membuat penyatuan warna dengan menggunakan kunci chroma. Yang ketiga yang harus kita siapkan itu juga pencahayaan ruangan. Nah, ini penting. Kalau pencahayaannya gelap, maka penerimaannya gelap di handphone karena kita menggunakan handphone. Sehingga kita perlu pencahayaan yang cukup supaya video yang kita buat itu menjadi terang benderang. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu kita supaya suaranya masuk ke di dalam video, audionya lebih jernih, kita menggunakan namanya mikrofon. Ini supaya kita suaranya lebih jelas. Karena jarak handphone kita dengan kita ini agak jauh sehingga suaranya ada barrier, ada gangguan. Maka diperlukan alat supaya kan bermudah audio yang masuk ke video kita. Itu yang paling penting. Tapi yang jelas dari semua itu yang perlu kita persiapkan itu yang paling penting utama adalah kesiapan mental dari guru tersebut. Karena memang ini penting. Nanti banyak edit kesalahan yang bisa terjadi ketika membuat bahan ajar menggunakan smartphone ini. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita pakai. Yang pertama, yang jelas adalah KineMaster. KineMaster ini nanti kita install. Kalau sudah install, nanti kita coba pergunakan. Yang kedua, untuk mengedit yang lainnya perlu juga ada beberapa aplikasi tambahan. Misalnya ada PixelLab. Nah, ada juga PixArt. Ada juga eraser dan seterusnya. Nanti kita pergunakan satu persatu aplikasi ini. Dan semua itu ada di handphone. Nih handphone. Karena handphone saya lagi buat sinar sana. Buat shooting. Jadi handphone. Saya balikin lagi. Ini penting. Dan yang terpenting dari semua itu adalah koneksi internet yang stabil. Ya, kalau kita memiliki cukup kota, gunakan kota yang ya agak besar sedikit ya. Kemudian juga
Kalau ada wifi, hotspot dan seterusnya, gunakan hotspot atau wifi yang stabil. Maka perlu juga diperhatikan internet ini, karena segala sesuatu bisa kita gunakan dengan internet. Ini disebut dengan mobile learning ini. Kenapa ini bisa kita lakukan? Karena memang untuk mempermudah guru, bagaimana bisa kreatif sehingga membuat model pembelajaran dengan menggunakan Kinomaster ini. Gitu ya, nanti kita mulai pembelajarannya.